Kemudian Nabi kita menjawab, Islam itu antasyhada an la ilaha illallah, engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwasanya anna Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Kemudian kata Rasulullah, wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian kata Rasulullah, engkau kerjakan salat, engkau bayar zakat, puasa Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jikalau engkau mampu untuk berangkat haji. Kemudian kata laki-laki tadi, shadaqta, engkau benar. Kemudian si laki-laki tadi pun bertanya lagi, akhbirni anil iman. Kata laki-laki tadi, wahai Nabi Muhammad, habarkan kepadaku tentang apa itu iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kemudian dijawab lagi oleh Nabi, kata Nabi, iman itu bahwasanya engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau beriman dengan malaikat-malaikat Allah, beriman dengan kitab-kitab Allah, dan beriman dengan rasul-rasul Allah, dan engkau beriman dengan hari kiamat, engkau beriman dengan qadar baik dan buruk. Nah, pertemuan kita yang lalu kita membahas sampai engkau beriman dengan rasul-rasul Allah, Rasul 25 yang wajib kita ketahui, wajib kita hafal, baik secara berurutan ataupun tertukar-tukar. Yang penting kita tahu bahwasanya itu adalah Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sekarang adalah wal yaumil akhir. Kata Rasulullah, engkau beriman dengan hari akhir. Kenapa hari itu dinamakan dengan hari akhir? Hari kiamat itu dinamakan dengan hari akhir, ai antu mina bil yaumil akhir wa huwa yaumul qiyamah. Engkau beriman dengan hari akhir. Hari akhir itu adalah hari kiamat. Kenapa dinamakan istilah hari kiamat itu dengan namanya hari akhir? Li'annahu la laila ba'dahu, karena setelah hari kiamat itu tidak ada lagi terjadi siang malam, yang ada hanya siang selama-lamanya. Jadi tidak ada malam lagi. Li'annahu la laila, tidak ada malam ba'dahu, setelah terjadinya hari kiamat. Jadi siang terus-terusan, makanya dinamakan hari terakhir. Habis kiamat tidak ada lagi malam. Dan arti daripada beriman dengan hari kiamat, bahwasanya kita ini membenarkan, percaya bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Nah, itu beriman. Kita beriman hari kiamat itu pasti datang. Kan ada orang yang tidak percaya dengan datangnya hari kiamat, dia seolah-olah dunia ini selama-lamanya. Padahal nanti akan datang namanya hari kiamat untuk memindah kita dari negeri dunia ke negeri akhirat. Dan negeri akhirat tidak akan pernah datang kalau kiamat belum datang. Ada orang-orang yang mendustakan tentang negeri akhirat, tentang terjadinya kiamat. Nah, kata Imam Ghazali, seandainya bayi janin yang ada di dalam perut ibunya, dia bisa berkata mendustakan tentang dunia, maka sama halnya dengan kita yang berada di dunia akan mendustakan keadaan akhirat. Dan bayi dalam perut, di rahim, seberapa rahim itu besarnya? Ada kisah tentang dunia yang besarnya ini. Nah, seandainya dia bisa mendustakan, mungkin dia pun juga akan mendustakan. Masa ada dunia yang besar itu? Nah, seperti itu pula kejadiannya akhirat. Ada orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat. Kita berada di dunia, dunia ini rasanya sudah sangat-sangat luas, besar. Lalu ada yang namanya akhirat, yang mana akhirat itu adalah tempat balasan amal-amal kita. Jadi kalau balasan di dunia itu tidak seberapa dengan apa yang Allah Ta'ala berikan di akhirat.
andai kita tahu bagaimana balasan Allah dengan amal ibadah kita di dunia, maka kita tidak akan pernah mau dibalas oleh Allah di dunia. Contohnya kita sedekah 1000 dibalas 10.000. Setiap kebaikan dibalas 10 minimal. Kalau hari Jumat balasannya 70 kali lipat. Kalau hari biasa 10, hari Jumat 70. Kita masukkan duit dalam celengan 10.000, itu kalau hari Jumat 10 kali 70. Berarti berapa? 700.000. Itu kalau hari Jumat. Kalau hari biasa 100.000. Kalau dibalas Allah di dunia 100.000, kita 10.000. Tapi kalau kita melihat balasan Allah di akhirat, maka kita berharap di dunia ini tidak usah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita tidak usah dikabulkan di dunia ini kalau melihat balasan Allah taala di akhirat. Nah, jadi akhirat itu adalah satu negeri, dan kita wajib beriman adanya kiamat yang kemudian nanti kita berpindah dari dunia ke negeri akhirat. Akhirat adalah negeri pembalasan. Setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kenapa dibalas di akhirat, tidak di dunia oleh Allah? Karena dunia ini tidak akan pernah muat kalau Allah taala membalas kebaikan amal ibadah kita di dunia. Kalau Allah taala balas amal ibadah kita di dunia, dunia ini tidak akan pernah muat untuk balasan-balasan kita. Contohnya, dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, mana'akipa nafsahu, barang siapa yang mendiamkan dirinya bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya. Kita ini berdiam, sholat berjamaah di masjid, kemudian setelah antara maghrib isya ini kita diam di masjid, dan diamnya kita di masjid itu tidak diisi kecuali dengan sholat, baca Quran atau zikir. Tapi ini syaratnya di masjid. Dia diam di masjid, habis sholat maghrib diam di masjid mengaji, sholat sunat, ba'diyah maghrib memanya, kemudian awabin, kemudian dia baca surah as-sajdah, baca tabarak, baca yasin, sampai datang waktu isya, kemudian dia sholat isya berjamaah. Maka kata Rasulullah, balasan yang diberikan Allah Ta'ala di dalam surga, balasannya dia diberikan Allah setiap kali dia memperbuat amalan seperti itu, Allah balas 2 buah istana di dalam surga. Bayangkan, istana lain rumah. Kalau istana tadi dibalas Allah Ta'ala di dunia, hancur dunia, udah cukup tanahnya. Luasnya istana ini, sebuah istana nih, luasnya masiratu mi'atu amin, perjalanan kita selama 100 tahun luasnya istananya. Kalau di dunia sampean pegal kaki habis bensin, menjalani istana sebiji, ini baru sebiji ya. Kalau di surga terbang itu apa kayak apa terserah sih itu. Nah, satu perjalanan 100 tahun. 100 tahun tuh pian kali, kalaunya sejam itu kita berjalan 4 kilo. Nah, sejam 4 kilo, sehari 24 jam kali aja mana? Kali setahun, kali 3 juta sekian kilometer kali aja situ. Sebab aku rancak mengali itu sudah 3 juta sekian kilometer. Istananya sebiji, ini 2. Nah, jadi 2 diberi Allah Ta'ala istana tadi. Itu baru semalaman, bayangkan 10 malam, baru 1 orang. Kayak apa kalau sampai sedunia ini berapa orang banyaknya? Nah, makanya balasan itu di akhirat. Di dunia memuat di dunia. Nah, kemudian di antara dunia 2 istana ini, wabainal kasra ini, di antara 2 istana ini ada taman pohon, buah-buahan macam di situ, dan tamannya ini luasnya tamannya ini, andai semua penduduk dunia tinggal di taman tadi, maka muat taman itu menaruh orang tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik hidayah bisa mendapatkan ini di surga. Jadi setiap malam mamanya kita baca apa macam di masjid, habis maghrib isya, antara maghrib isya, ini balasannya semalaman, 2 malam, 3 malam, ya hitungnya sudah. Andai juga kita masuk neraka nih, karena ada urusan lawan orang lain ya, ada mungkin mengambil tanah orang sedikit, ada yang ini belum terbayari utang, ini ada urusan berarti lawan orang lain. Andai juga, tapi kita sudah punya istana di surga, pasti kita bakal ke situ. Dan Nabi Muhammad tidak akan pernah membiarkan umatnya berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi beriman dengan hari kiamat. Wa bi jami'i mastamala alaihi min ba'sil makhluqat wa hisabihim wa wazni a'malihim wa mururihim ala sirat wa idkhali ba'dahumun nar bil adri wa ba'dahumul jannah bil fadli. Nah, makna kita beriman dengan hari kiamat adalah kita beriman dengan terjadinya hari kiamat dan dengan apa-apa yang terjadi dalam kandungan hari kiamat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, berimanlah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri itu memikirkan apa yang ia siapkan, sediakan untuk hari esok. Nah, hari esok di dalam ayat itu adalah sesuatu setelah kita meninggal dunia, kemudian sampai hari kiamat. Ini namanya hari esok, dan ini yang kita siapkan. Mulai habis umur kita meninggal, habis umur meninggal masuk dalam kubur, masuk kita dalam alam itu namanya alam barzakh, alam kubur. Alam barzakh ini pintu gerbangnya akhirat, tapi kita tidak akan bisa pindah ke akhirat sebelum kiamat. Kalau kiamat terjadi baru dibuka namanya gerbang akhirat. Nah, jadi persediaan kita tuh macam-macam yang terkandung di dalam kandungan kiamat ini. Nah, kita beriman, kita percaya itu bakalan terjadi. Habis meninggal masuk kubur. Berapa lama al-muqsu fil kubur? Berdiam di dalam kubur itu berapa lama? Tergantung kapan kita meninggal, kapan kiamat. Kita meninggal 2025. Kiamat terjadi 2050. Berarti 25 tahun kita tinggal di alam kubur. Apa yang dimakan di sana? Siapa kawan? Baru ini pertama kali di situ. Makanya ada kita namanya malam pertama di alam kubur. Itu pada dahsyat ceritanya. Kalau malam pertama di ranjang pengantin rame ya. Ini malam pertama di alam kubur, tempat yang kita belum biasa datang. Kita belum biasa melihat kayak apa modelnya, siapa kawan kita, siapa musuh kita di situ. Kabarnya bakal bertemuan malaikat, ada kalajengking, ada ular namanya Sujaul Aqra. Ini bakalan terjadi. Nah, jadi ada yang kita siapkan. Pertama yang kita siapkan dulu hendak meninggal. Nah, meninggal itu kan namanya kiamat sugra. Kalau kiamat kubra hancur dunia, kiamat sugra meninggal satu-satu. Nah, jadi pertama kita siapkan diri hendak meninggal dahulu, apa yang disiapkan. Kemudian lagi tinggal di kubur, apa persediaan. Kemudian nanti bangkit dari kubur, keluar dari kubur, kiamat datang. Sampai kita dibangkit, yaumul ba'si, hari berbangkit. Kemudian dikumpul di padang mahsyar. Padang mahsyar yang luasnya minta tolong tidak karuan, kada terukur lagi, sudah banyaknya manusia dari Nabi Adam sampai terakhir, tanpa berpakaian, tanpa bersandal, padang mahsyar, kehausan, kelaparan. Nah, di situ yang ceritanya lari melihat saudara pun lari, melihat anak bini kita lari. Kenapa? Bakalan bermusuhan di padang mahsyar. Nah, jadi ada beberapa kita tuh diajarkan persiapan menjelang meninggal apa. Siapa kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah akhiru umrih dakhala jannah. Siapa yang akhir umurnya mengucap la ilaha illallah masuk surga. Dan orang meninggal itu dia akan meninggal dalam keadaan seperti apa dia yang sukai ketika masih hidup. Bilanya waktu hidup ini banyak kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka meninggalnya ujungnya kita akan suka menyebut la ilaha illallah. Tapi kalau waktu hidup gemarnya skakmat, mohon maaf nih, skakmat, jadi amalan. Habis pulang sembahyang subuh masih berkopiah, duduk skakmat, jam 9 baru pulang ke rumah ya. Nanti sore lagi habis asar skakmat lagi,
jadi amalan skakmat, akhirnya meninggal skakmat, la ilaha illallah jar kawan, skakmat jarnya. Nah, jadi apa yang biasa kita ucapkan, sering kita baca, itu yang akan kita bawa meninggal. Makanya banyaknya la ilaha illallah, la ilaha illallah ini diolah tulisannya itu tanpa ada huruf bibir namanya. Semuanya huruf yang terletak di lidah, la ilaha illallah. Sampean tanpa menggerakkan bibir bisa membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Nah, kalau bismillah gerak bibir, bismillah. Nah, tapi la ilaha illallah semua hurufnya itu di dalam, la ilaha illallah, la ilaha. Dan itu mudah dibaca. Sambil apapun bisa, asal jangan sambil macam-macam tadi aja. La ilaha illallah. Nah, ini persiapan. Kemudian masuk kubur, tinggal di kubur. Tinggal di kubur, amalannya kita biasanya habis maghrib baca tabarak. Nah, itu mengamankan kita dalam kubur. Siapa yang rutin kata Rasulullah membaca suratul muluk, nah, setiap malam itu terserah habis maghrib ke habis isya, apabila punya tiap malam dia membaca at-tabarak 30 ayat, maka dia selamat daripada fitnah kubur. Macam-macam di kubur itu datangan. Kemudian nanti bangkit. Nah, padang mahsyar ini kita kelaparan, kehausan. Nah, apa kata Rasulullah? Man at'amalillah at'amahullah, wa man sakalillah sakahullah, wa man kasalillah kasahullah. Siapa yang di dunia dia suka memberi makan orang lain, maka Allah akan beri makan dia ketika berada di padang mahsyar. Ini memberi makan di sini maksudnya itu lain yang kita habis bertahlil, habis macam-macam berdoa selamat baru diberi makan, ini lain. Ini datang makan. Nah, ini Pak dia jangan berdoa selamat, kan makan gitu. Habis Jumat, karena perlu banyak orangnya, satu, kedua, penting rutin. Habis sholat Jumat, mamanya bawa kawan ke warung, satu orang aja sah, namanya banyak. Nah, habis datang makan, jangan disuruh baca dua haul kepanjangan. Pokoknya langsung makan. Nah, ini at'amalillah, waman sakarillah, memberi minum, sama kayak tadi. Minum. Cuma ada dari situ dalilnya waman marupui kawan ada. Waman kasalillah kasalillah, siapa yang memberi pakaian Allah Ta'ala pakaiannya nanti ketika dia berada di padang mahsyar. Nah, jadi pakaian itu yang diberilah pakaian 1-2 orang nanti sebulan atau setahun atau setengah tahun, ada kita nih berhadiah pakaian kepada orang lain. Nah, pakaian yang sekira-kira pakaian ini sering dipakainya. Nah, ini kadang-kadang mau juga berhadiah pakaian, cuma pakaiannya orang nak memakai malas. Nah, malas nak memakai. Kenapa? Karena itu yang paling limited edition, sudah. Nggak ada orang yang memakainya kecuali dia. Nah, jadi itu. Ini padang mahsyar urusannya. Kenapa? Padang mahsyar ini lama antriannya. Bahkan sampai-sampai dalam kitab lupa namanya. Di situ dikatakan karena saking bosannya orang ini antri di padang mahsyar, sampai-sampai mereka minta kepada Allah, ya Allah masukkan aja sudah kami ke neraka. Daripada lamanya menunggu di padang mahsyar tadi. Kan matahari sejengkal di kepala. Mail itu bukan sejengkal. Mail itu ditafsirkan, ada ulama berbeda tafsir. Mail itu ada mengatakan memang 1 mil ukuran dunia, ada mail itu ukurannya colekan celak mata dulu, ada kan celak mata yang kuningan itu, nah, dulu dicolek, itu mail juga namanya. Nah, kalau itu matahari itu di atas kepala sini, bayangkan kayak pepanasnya di padang mahsyar. Nah, dan itu bukan waktu yang pendek padang mahsyar ini. Kemudian lagi kita beriman ada namanya hisab. Nah, ada namanya hisab, perhitungan amal baik buruk. Ada caranya Rasulullah tuh banyak mengajari supaya kita tuh meninggal jangan dihisab. Karena orang yang dihisab ini ada 3 macam. Ada orang meninggal dunia ketika hisab, dia tanpa dihisab langsung dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Satu. Ada orang yang ketika meninggal tanpa dihisab, tidak ada itu urusan hitung-hitungan, dia langsung masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Yang ketiga, ini ada urusan proses hitung-hitung dulu. Ini tanggal sekian, sidang, ada CCTV di situ siaran langsungnya. Ini tanggal sekian, orang dadaan mengintip orang mandi, kelihatan. Makanya dalam hadis ini pipi ini Pak, pipi ini sampai koyak
jatuh dagingnya karena saking malunya kita di hadapan manusia. Nah, ada dosa-dosa yang kita simpannya itu, yang orang tidak ada tahu kecuali Allah dengan kita yang tahu. Tapi begitu di situ dilihatkan, ini tanggal sekian makan ini sekian tanggal ini macam-macam. Ini pura-puranya aja berceramah hebat, sembahyang tertinggal terus, ada juga. Di hadapan orang banyak malu kita Pak, sampai jatuh di jatuh pipi. Kalau di dunia kan kita malu, merah pipi, merah muka nih saking malunya. Tapi ketika di padang mahsyar, jatuh pipi kita ini karena saking malunya di hadapan banyak manusia. Ini hisab. Nah, jadi Nabi mengajari kita, wa inna talibal ilmi, kata Rasulullah, orang-orang yang suka menuntut ilmu, orang yang suka belajar ilmu agama, wal mar'atul muti'ah li zawjiha, dan perempuan-perempuan yang taat bakti kepada suaminya, wal waladul barra bi walidayh, dan para anak-anak yang bakti kepada kedua orang tuanya, yadkhuluna jannah bi ghairi hisab, mereka akan dimasukkan surga bi ghairi hisab oleh Allah taala. Jadi, dan bukan ini aja, banyak lagi. Ada orang yang suka berjamaah, ada orang yang suka sholat di awal waktu. Ini modal-modal agar masuk surga bi ghairi hisab. Karena hisab ini, kalau Allah betul-betul menghisab kita, kalah sudah kita. Gak bakalan menang sudah. Gak bakalan menang kita dengan Allah Ta'ala. Nikmat aja berapa? Nikmat nafas nih. Biasakah kita sebentar berpikir, ya Allah alhamdulillah bernapas lagi? Jarang. Ya? Coba kita ganti napas ini dengan oksigen, berapa sehari kita bayar? Musim COVID tadi kan sampai kehabisan oksigen kan orang kan, habis oksigen mati, 2 paket aja itu. Urusan ini aja baru, belum urusan sebelah mata lagi, sebelah telinga dan lain-lain. Kalah kita kalau urusan berhisab dengan Allah Taala. Nah, jadi makanya kita berdoa, ya Allah, Allahumma adkhilna jannah bi ghairi hisab, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga bi ghairi hisab. Doa kita kepada Allah, jangan berhisaban, masuk aja. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, terus kita beriman dengan hisab dan beriman dengan kandungan kiamat, namanya mizan, timbangan. Kita beriman hari kiamat akan ada namanya timbangan, didirikanlah timbangan, ditimbang amal baik dan amal buruk kita. Kalau ditimbang ini lain timbangannya ini adil, lain timbangan. Kadang-kadang ada tukang ikan timbang di pasar pas sekilo, bawa pulang 7 on. Nah, lain timbang di pasar pas 10 sekilo, begitu bawa pulang timbang 7 on aja lagi. Ini timbangan Allah Ta'ala tidak seperti itu. Kayak timbangan emas. Timbangan emas itu seberat biji sawi. Nah, misqala zarratin khairan yara wa man yara misqala zarratin syarran yara. Siapa yang berbuat baik sekecil biji sawi pun di timbangan itu bakalan bergerak. Nah, bergerak di situ. Nah, kemudian kita beriman dengan namanya siratal mustaqim, yang kecilnya rambut dibelah 7. Ini perumpamaan, tajamnya seperti pedang, lebih tajam daripada pedang. Secara akal kita tidak akan pernah bisa melewati namanya siratal mustaqim. Tapi ada orang-orang yang melewati sirat kalbarqil khatib, seperti kilat yang menyambar, sampai sudah ke seberang, ke surga. Ada yang menyeberanginya model-model kayak unta, ada yang kayak kuda lajunya, ada yang bertengkurap, ada yang bekesot, dan macam-macam nih perumpamaan orang lewat situ. Nah, jadi Rasulullah SAW di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali mengatakan kalau orang tuh hendak cepat lewat titian siratal mustaqim, mau ukurnya tuh kata Imam Ghazali nyaman aja, gampang. Secepat apa dia mendatangi azan di masjid, secepat itulah dia bakalan meniti siratal mustaqim. Ukurannya. Karena hari kiamat ini nanti Pak akan terdengar kumandang-kumandang azan. Makanya kalau kita orang azan, fastahdir qalbaka haula yaumil qiyamah. Bila kita mendengar suara azan, orang azan, kita itu diam dan merasakan fastahdir qalbaka, hadirkan dalam hatimu haula yaumil qiyamah, huru-haranya hari kiamat. Berarti nanti situ seperti itu. Kayak apa hari kiamat itu? Nah, jadi kalau kita mendengar orang azan, cepat kita datang, maka kita bakalan secepat itu pula nanti bakalan meniti siratal mustaqim. Satu modalnya. Yang kedua, siapa yang cepat sholat di awal waktu, masuk waktu dia langsung sholat, tidak menunda sampai akhir. Ini zuhur mamanya jam 12 lewat 15.
Kalau 12:30 masih cepat. Ini ada orang sholat zuhur, selesai sholat zuhur azan asar. Selesai sholat zuhur azan asar, berarti ini sudah di akhir waktu. Jadinya masih mending guru saya ini sholat asar, sholat zuhur dahulu, saya zuhur dan asar itu di maghrib. Artinya di maghrib aja yang baru sholat, zuhur asar ribut. Modalnya nih. Terus lagi apa yang khutbah Idul Adha, auzimu dohayakum fa innaha ala matni sirati matayakum. Auzimu dohayakum fa innaha ala matni sirati matayakum. Perbesarlah kata Rasulullah dohayakum, hewan kurban kalian. Fa innaha, maka sesungguhnya itu hewan kurban, ala matni sirat, nanti di atas siratal mustaqim, matayakum bakalan jadi tunggangan kalian. Nah, sapi orang betujuh, ya, sapi orang betujuh, sapi dinaiki orang betujuh. Nih, makanya cari sapinya yang besar supaya kuat di tian siratal mustaqim, orang betujuh di bawahnya. Kalau sapinya jelempongan, yang bagus harga 30, ambil yang 15. Ini sudah supaya irit, yang penting berkorban. Jaga di sana, sebentar sapinya mogok, ya. Jadi perumpamaan itu seperti itu. Fa innaha ala matni sirat matayakum, dia akan jadi tunggangan kita nanti ketika meniti siratal mustaqim. Artinya kalau kita bertunggangan yang kuat ini, insya Allah aman kita duduk di atas tunggangan tadi. Dan banyak lagi, tapi jangan kadang-kadang ada yang molok, nanti malaikat dilempar hanya pas hendak meniti siratal mustaqim, dilempar pasnya melempar ke kekuatan, akhirnya sampai ke surga melempar. Ini mulut namanya. Ada juga kawan, aku kalau ipan meniti siratal mustaqim, ku goyang siratal mustaqimnya mana. Apa di dunia tanahku semeter diambilnya, gak di siratal mustaqim. Nah, ini jemaah sekalian, dan ini kita beriman, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan hari kiamat dan apa yang ada di dalam hari kiamat tadi. Bismillah. Nah, jadi banyak prosesnya hari kiamat, dan Rasulullah SAW ngajari kita kayak apa modalnya di padang mahsyar. Jadi di padang mahsyar dalam kitabus shalah di Ihya itu, ketika di padang mahsyar ini nanti ada kelompok manusia ini manusia pilihan. Ketika orang sedang berdesak-desakan menunggu antrian dari Allah Subhanahu wa taala sidang, ada orang-orang ini yang mereka berada di satu unggukan ini kayak bukit. Mereka berkumpul di situ tanpa merasa lelah, merasa capek. Mereka hanya menunggu antrian untuk masuk ke dalam surganya Allah. Mereka tidak perlu untuk hisab. Ada orang-orangnya, dan tanah yang mereka duduki ini, tanahnya ini terbuat daripada ambar kasturi, minyak wangi yang paling wangi, minyak wangi paling mahal sudah. Tapi ini yang di surga. Mereka duduk di situ. Sahabat, siapa itu ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang apabila masuk waktu sholat, mereka mengumandangkan azan. Artinya mereka adalah tukang azan di masjid, di surau, yang memanggil orang untuk sholat. Ini mereka dapat tempat spesial pada mahsyar, berdirian di situ, menunggu orang antri. Kalau memang mereka surga, berdiri di tempat yang mulia padang mahsyar itu. Mereka adalah orang-orang yang mengumandangkan azan bila masuk waktu sholat. Tapi ahli tafsir mengatakan yang azannya ini tanpa honor. Artinya jarano la naruddu nakbalu wala naruddu. Kami guru yanur kada menolak, tapi kalau diberi kami mengambil. Tapi kami harus meminta. Kalau hanya meminta, berapa sebulan nih kamu azan? Ini meminta nih sudah. Azan 5 waktu, sekali azan 100.000 sehari, 500.000 kayaknya kan? Wah, gue sih di tukang azan daripada tukang sapu kalau macam ini.
Nah jadi yang penting niat dulu lillahi ta'ala. Azan itu lillahi ta'ala niatnya. Niat apa? Memanggil orang. Manggil orang, ada orang terpanggil hatinya karena mendengar azan kita, maka itu Rasulullah lebih baik daripada dunia seisinya. Satu orang aja mendengar suara azan kita benar nyaman ya. Nah, ada suara azan tuh yang nyaman, ada yang suara azan ini malah orang berbulik di masjid. Mendengar suara azan di masjid berbulik orang kan? Ada yang bagus suaranya azan. Hendak orang kepengen orang ke masjid merihati siapa yang azan ini. Begitu dilihati, oh si Juli bujang masih orangnya. Juli ada anak perempuan Juli. Akhirnya Juli ini azan ini lupa diri. Oh barokah terdiam ya. Disangka pengurus masjid, kabel mic putus. Terdiam tiba-tiba. Ayo misi dicari kabelnya. Dan yang putus, lihati Julinya, sekalinya ininya lepas nih. Kekuatan mana Julinya nih, mana Juli? Nah jadi jemaah sekalian yang benar, niat ikhlas lillahi ta'ala. Masalah diberi atau tidak itu urusan belakangan. Orang beri hadiah ambil. Dan berharap mudah-mudahan jangan hilang tempat mulia di padang mahsyar tadi. Itu aja. Mudahan jangan hilang tempat mulia di padang mahsyar tadi. Banyak ceritanya itu kalau diceritakan tentang mahsyar. Yang penting intinya di sini kita beriman kepada Allah dan beriman dengan hari kiamat. Beriman dengan hari kiamat dan apa yang akan terjadi di dalam rangkaian hari kiamat. Kemudian ditanya lagi, Rasulullah pun menerangkan yang terakhir daripada rukun iman, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih, dan bahwasanya engkau beriman dengan qada dan qadar Allah, qadar baik ataupun qadar buruk. Qadar baik ataupun qadar buruk. Ai bi ayyataqida wa tusaddiqa bi anna Allah ta'ala qaddara al-khaira wa syarra qabla khalqil khalqa wa anna jami'a ma kana wa ma yakunu bi qada'illahi ta'ala wa qadrihi wa iradatihi. Nah, kata pensyarah hadis ini, maksudnya kita beriman dengan keputusan Allah Ta'ala, takdir yang baik ataupun buruk, bahwasanya engkau beriktikad di dalam hati dan membenarkan bahwasanya Allah Ta'ala itulah yang mentakdirkan kepada engkau baik atau buruk sebelum makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerita tentang angka 40. Nah, seperti saya ceritakan di Masjid Baitul Ma'mur, kita dalam kandungan itu 40 hari berupa sperma, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, 120 hari. Ketika 120 hari di dalam kandungan janin, itu datang malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dia disuruh untuk menulis, mencatat takdirnya tentang umur, tentang rezeki, tentang amal, tentang apakah dia orang beruntung atau orang yang celaka. Tapi tulisannya itu ditulisnya fi jabahatihi, ditulis di dahi. Tulisan di dahi tidak akan ada yang pernah melihat si pemilik tulisan ini. Pemilik diri ini tidak pernah melihat tulisan di jabah ini. Jadi kita tidak tahu takdir kita seperti apa, akhir umur kita seperti apa, rezeki kita seperti apa, mati kita kapan. Nah, maka oleh sebab itu, karena kita tidak tahu apakah kita termasuk orang beruntung ataupun tidak, makanya kita berusaha agar menjadi orang yang beruntung. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, apakah dalam tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, makanya kita berusaha beramal ibadah agar meninggal dunia dalam keadaan baik. Kita tidak tahu berapa rezeki kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu dengan kadar rezeki kita, makanya kita disuruh berikhtiar, berusaha. Berusaha ini ikhtiar, tapi yang mentakdirkan kita dapat rezeki, yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tanpa berusaha mereka diberikan rezeki oleh Allah. Contohnya siapa? Sayyidah Maryam radhiyallahu. Maryam ibunya Nabi Isa. Maryam ini begitu sholat, selesai sholat, buka sejadah, ada duitnya di situ. Berusaha. Bahwa jada indah rizqa,
ada rezeki, setiap kali sholat ada, dan banyak lagi. Kalau sampai nak coba-cobai, paling dihamuk bini ya, gawe jermin, salam cari duit, sudah bercari aja kadang-kadang dihamuknya juga. Apalagi ada pencarian di rumah kletok. Nah jadi ada usaha kita berusaha, tapi Allah yang menentukan dapat atau tidak rezekinya kita. Nah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi kita beriman, membenarkan bahwasanya Allah sudah menentukan takdir kita baik dan buruk. Isa jam berapa? 10. Wa kana salafus salih yujibuna man sa'alahum 'anil qada'i wal qadar biqaulihim an ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyaqti'aka wa ma akhtaka lam yakun liyusibaka. Qadar dan qadar itu bahwasanya engkau mengetahui, engkau meyakini bahwasanya apa yang ditakdirkan kepada engkau yusibaka pasti akan engkau dapatkan. Ini hati kita tuh masih beriktikad seperti itu. Wa ma'taka, dan apa yang tidak akan mendapat engkau dapatkan, mawalam yuqdar alaika, dan apa yang tidak ditakdirkan kepada engkau, maka lam yakun yusibaka, tidak akan pernah mengenai engkau. Makanya ada doa, Allahumma raddini bima qasamtahu li ya zal jalali wal ikram, ya Allah ridhakan hatiku dengan apa yang sudah engkau bagikan kepada diriku. Jadi rezeki tetangga tidak akan pernah sampai ke rumah kita. Nah seperti itu. Rezeki tetangga tidak akan pernah sampai ke rumah kita. Rezeki ayam tidak akan sampai kepada kita. Nah ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini mesti kita iktikadkan di dalam hati seperti itu. Kalau rezekiku dapat, kalau bukan rezekiku tidak akan dapat. Kayak apapun beusahanya, kaki ke atas kepala ke bawah, tidak akan pernah dapat. Tapi tetap berusaha dan berserah kepada Allah. Takdirnya Allah yang menentukan, kita disuruh berusaha. Apa kata Rasulullah SAW? Lau qudira kana walau qudira kana. Kalau seandainya kata Rasulullah itu sudah diputuskan, pasti akan mendapatkan, akan terjadi. Andai ditakdirkan buruk akan buruk, akan ditakdirkan baik akan baik. Jadi ada cerita, ada hikayat. Ada seorang raja, ini kisah takdir lah. Raja ini kan sudah raja-raja dahulu tuh ada namanya menjum, tukang nujum, tukang ramal. Coba lihat film-film itu, tukang ramal. Jadi kata si tukang ramal, wahai tuan raja, engkau akan meninggal hari ini, tanggal ini, jam ini, dan penyebab meninggalnya engkau adalah biludghatin aqrab, dengan sebab sengatan kalajengking. Tanggalnya tahu, bulan tahu, hari tahu, jamnya pun tahu, dan penyebab kematiannya adalah disengat oleh kalajengking. Singkat kata, si raja ini melihat keadaan semacam ini, menghitung tanggal, hitung tanggal sampai tanggalnya besok bakalan mati. Ini menurut ahli nujumnya, ahli tukang ramal. Besok mati aja raja kok. Penyebabnya adalah disengat kalajengking. Kalajengking adanya di mana? Tengah-tengah hutan. Singkat kata, si raja ini karena sampai waktunya itu sudah mau sampai, falamma atil waktu datang, tajarrada, raja ini pun melepas semua pakaian bajunya. Jadi baju-bajunya ini dilepasi, dikibas-kibas, bagian ada kalajengkingnya. Kemudian dia ambil kuda, waraqiba farasahu, dia tunggang kudanya, dan dia watasrihu sya'rahu, dia ada sya'ra, dan dia menyisir rambutnya. Karena rambut-rambut orang dahulu itu kan panjang-panjang. Disisir rambut, takut ada kalajengking. Sisir rambut. Naik kuda, pergi raja. Pergi kemana? Wa dakhala bihal bahra hizran. Raja ini karena saking takutnya, saking waspadanya, akhirnya raja ini lari dan berdiam di tengah-tengah laut. Tengah laut berdiam raja. Ketakutanan bakalan mati. Penyebabnya kalajengking kan tahu. Pokoknya kalau digigit kalajengking, disengatnya mati. Yang dijar tukang nujumnya. Sampai di laut, angin bertiup, angin laut. Tiba-tiba bersinlah si raja.
fa'atasat fa kharaja min mankhariha aqrabun faladaghathu. Begitu dia bersin, akhirnya ternyata kalajengkingnya ada keluar dari hidung. Bersin keluar dari hidung kalajengking, disengat oleh kalajengking, mati. Ini ya disengat sebab sengat kalajengking tadi. Wa ma ankhahul hazra, dan tidak berguna dia waspada, dia hati-hati tadi, karena sudah ditakdirkan Allah Ta'ala dia mati dalam keadaan disengat oleh kalajengking. Ini takdir. Usaha menghindari sudah, tapi sudah ditakdirkan Allah dia mati bakalan disengat kalajengking. Nah, kisah orang yang mati dengan buaya ada. Orang ini takdir mati dengan buaya, gawian orang ini bekabun. Lain bekabun. Orang ini gawian asalnya mengail di pinggir sungai. Cuma karena menurut tukang ramal dia mati bakalan digigit buaya. Akhirnya dia berhenti mencari ikan, takutan mengail karena buaya ini daerah sungai. Akhirnya pindahnya ke gunung. Pindah ke gunung, bekabun di situ. Nah, buka lahan supaya jauh dengan buaya. Kan buaya jarang ada di puncak gunung. Sampai di sini ini tapi kisah kita aja nih, lain kisah di kitab, nggak ada kitabnya kisahnya nih. Ini kitab saya nih, karangan. Apa jar bahasa sekarang intermezzo. Nah. Sampai ke gunung, bekabun lah di gunung nih kan. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Orang di gunung ini mencangkul apa macam ya, manui tanah ini. Begitu beberapa tahun di gunung, prak mencangkul, cangkulnya karena kaki, putus kakinya, karena cangkul, mati orangnya. Lain makan buaya, kecangkul. Biar tukang ramal sakit mungkin mati kan buaya ini, matinya harus kena buaya ini. Kenapa? Tapi tahu sudah sampai untuk kemana arahnya. Begitu dilihat nota pembelian cangkul merek buaya. Takdir itu kisah takdir tadi itu sudah. Nah jadi kita beriman. Yang terakhir, aja mas sekalian dirahmati Allah. Tanbihun biasa baru sampai takdir tadi lah. Kiamat sudahlah kiamat. Takdir berarti terakhir itu dari rukun iman. Jadi kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mana nih hadisnya? Khalaqtul khaira wa syarra fatuba liman khalaqtul khair wa ajraitul khaira ala yadayhi wa wailun liman khalaqtul syarra wa ajraitul syarra ala yadayhi wa wailun summa wailun liman qala lima wa kaifa. Nah, ini kisah takdir. Kata Allah Ta'ala dalam firman beliau di hadis qudsi, khuliqtul khaira wa syarr, kata Allah, aku menciptakan qadar baik dan qadar buruk. Aku ciptakan kebaikan dan keburukan. Fatuba liman khalaqtu lil khair, maka beruntunglah bagi orang-orang yang aku ciptakan, dia aku ciptakan ini penuh dengan kebaikan dan jadi orang baik. Beruntung orang yang diciptakan Allah, ditakdirkan Allah kebaikan dan jadi orang baik. Wa ajraitul khair ala yadayhi, dan aku memberlakukan kebaikan atas tangannya. Wa wailun liman khalaqtu syarr, celaka orang yang aku ciptakan dalam keadaan jahat, ditakdirkan dalam keadaan buruk. Wa ajraitu syarr ala yadayhi, dan aku berlakukan kejahatan-kejahatan selalu melalui tangannya, celaka. Tapi ada yang lebih celaka, summa wailun summa wailun wa wailun summa wailun, dan celaka, sangat celaka orang yang berkata lima wa kaifa, orang yang berkata kenapa dan kenapa. Kenapa aku diciptakan bagi orang baik? Kenapa aku diciptakan jadi orang jahat? Kenapa?
Padahal di Quran itu sudah banyak firman Allah Ta'ala tentang kenapa Allah ciptakan baik dan buruk ini. Dalam surah As-Sajdah itu banyak, dalam surah Al-Mulk ada. Ya Allah Ta'ala, aku hendak memenuhi surga, aku memenuhi neraka dengan orang yang jahat, dan makanya aku ciptakan orang-orang. Seandainya aku hendak, semuanya bisa, ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku jadikan orang baik, aku beri hidayah semuanya. Tapi qad haqqal qawlu minni la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Tapi ada hak, aku hendak memenuhi neraka-neraka dengan manusia, dengan jin-jin. Nah, kenapa semuanya tidak betul? Nah, jadi celaka orang yang selalu bertanya, kenapa Allah kayak ini? Kenapa Allah kayak ini? Kenapa aku ini diciptakan seperti ini? Kenapa aku ini? Nah, ini orang yang celaka. Makanya jangan banyak bertanya-tanya seperti itu. Ini bertanya ke orang, kenapa aku ini mencuri, suka mencuri lah. Nah, itu kan pertanyaan orang bingung menjawabnya. Kenapa aku diciptakan mencuri? La amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Allah hendak memenuhi neraka jahanam dengan manusia, itu jawabannya sudah. La amla'anna jahannam. Nah, makanya celaka ya Rasulullah lewat hadis kudusinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, celaka kemudian celaka. Orang yang jahat sudah celaka itu namanya. Tapi yang lebih celaka lagi orang yang selalu bertanya-tanya kenapa dan kenapa tadi itu. Kenapa dan kenapa? Kenapa si anu itu seperti itu? Kenapa sih ini seperti ini? Kenapa sih ini gini? Coba sini ini kan? Kenapa anakku yang nomor satu ini baik, yang nomor satu ini buruk? Kenapa? Nah, jangan bertanya, tapi diperbaiki. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi keimanan yang keenam adalah beriman dengan qadar qada dan qadar, baik dan buruk. Ini hadis yang kedua. Belum habis lagi nih kisah yang hadis kedua ini, bisa 4 minggu nih. Betulan. Karena ini yang dibaca syarah, kalau baca hadisnya sebentar aja selesai. Nah, jadi selesai Nabi menjawab demikian, ya Rasulullah, engkau beriman dengan qadar baik dan qadar buruk. Azan enggak? Qala sadaqta, yang laki-laki yang bertanya tadi, sadaqta, benar engkau. Nah, dia benar lagi. Nah, sambungannya nanti, qala fa akhbirni anil ihsan, kabarkan aku daripada ihsan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan iman dan Islam kita, meninggal dalam keadaan beriman, masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma warzuqna fahma warzuqna amala atana 'alama wa nafhama wa na'mala kullama sami'na wa qara'na min al-ilmi wal Qur'an. Allahumma akrimni birizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Allahumma rizqna ziyarah maqam mukarram bil haji wal umrah wa ziyarah maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatul Munawwarah wa ziyarah maqam as-salihin ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.